Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan juga semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, video sebelumnya kita telah membahas tentang teorema sisa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema faktor. Adik-adik, sebuah faktor dari suku banyak adalah pembagi yang menghasilkan sisa sama dengan 0 apabila suku banyak itu dibagi dengan pembagi tersebut. Ya, jadi jika kita mempunyai sebuah suku banyak fx yang dibagi oleh x kurang a, apabila hasil baginya sama dengan 0 atau si fx itu disebut habis dibagi oleh x kurang a, maka si x kurang a pembagi itu disebut sebagai faktor dari si fx. Jadi adik-adik, syarat untuk menjadi faktor dari sebuah suku banyak adalah dia harus merupakan pembagi yang membuat sisa pembagian itu sama dengan 0. Jadi kalau fx dibagi x kurang a sisanya sama dengan 0, maka si x kurang a itu disebut sebagai faktor dari suku banyak fx. Nah, adik-adik, ada 3 aturan dalam menentukan faktor dari suku banyak. Jika kita sudah memiliki suku banyak, nah boleh kita lihat ketiga aturan ini. Yang pertama, jika jumlah dari semua koefisien suku banyak itu sama dengan 0, artinya semua koefisiennya kita jumlahkan. Jika hasilnya sama dengan 0, maka suku banyak tersebut memiliki faktor x kurang 1. Jadi x kurang 1 nanti adalah faktor dari suku banyak itu. Ya, kakak ulangi ya adik-adik. Kalau kita jumlahkan seluruh koefisiennya, hasilnya sama dengan 0, maka suku banyak itu memiliki faktor x kurang 1. Ya. Nah, aturan yang kedua, jika jumlah semua koefisien x yang berpangkat ganjil, jadi semua x yang berpangkat ganjil koefisiennya kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan jumlah dari koefisien x berpangkat genap. Jadi yang ganjil kita jumlahkan, yang genap juga kita jumlahkan. Apabila hasilnya sama, maka suku banyak itu pasti memiliki faktor x ditambah 1. Ya. Kemudian yang terakhir, apabila aturan pertama dan aturan kedua tidak terpenuhi, maka faktor dari suku banyak dapat kita tentukan dengan mengambil faktor dari konstanta suku banyak itu. Konstantanya yang tidak memiliki x lagi ya adik-adik. Dalam contoh soal ini nanti konstanta itu adalah si negatif 2 ini. Jadi faktor dari negatif 2 ini boleh kita ambil untuk menguji yang manakah yang merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Nah, adik-adik, supaya lebih paham, kakak sudah siapkan beberapa contoh soal untuk kita bahas. Mudah-mudahan lewat contoh soal ini kita bisa paham. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, tentukanlah semua faktor dari suku banyak x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, adik-adik, untuk menentukan faktor dari suku banyak ini nanti kita harus mengikuti aturan yang ada di sini ya. Nah, langkah pertama adik-adik, kita harus lengkapkan dulu semua koefisien dari suku banyaknya menurut pangkat dari suku banyak itu ya. Jadi kalau kakak tuliskan suku banyaknya ini ordernya adalah 3 ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Maka kakak lengkapkan koefisiennya. Ini adalah 1x pangkat 3 ya. Sesudah pangkat 3 harus pangkat 2 ada ya. Maka ini 2 buah x pangkat 3. Pangkat 2 maaf ya, pangkat 2. Kemudian sesudah pangkat 2 harus pangkat 1 ada, yaitu minus 1x pangkat 1. Kemudian yang tidak punya x yaitu minus 2. Nah, adik-adik boleh kita tandai ya yang merupakan koefisien ini. 1, kemudian positif 2, kemudian minus 1, kemudian ini konstantanya. Ya, kita ambil minus 2. Nah, adik-adik, karena kita akan menentukan faktor dari suku banyaknya, maka kita ikuti aturannya. Kita masuk ke aturan yang pertama.
ya. Jumlah semua koefisien sama dengan 0. Kita coba jumlahkan semua koefisiennya, ya. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. 3 dikurang 1 itu 2, ya. 2 dikurang 2 0, ya. Jadi jumlah semua koefisiennya sama dengan 0. Karena jumlah semua koefisiennya sama dengan 0, maka X kurang 1 adalah faktornya, ya. Maka langsung kita buat. Ini faktor yang pertama. Adik-adik, faktor yang pertama adalah si X kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita dapat nanti X sama dengan 1. Ya, kemudian semua koefisien kita letakkan di sini. 1, 2, minus 1, dan minus 2. Jangan lupa di sini ditambah. Ya, kakak ulangi sekali lagi. Kita ke aturan yang pertama dulu. Kita jumlahkan semua koefisiennya, ya. Kita jumlahkan 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah minus 1 berarti 3 kurang 1 adalah 2, 2 tambah minus 2 adalah 0. Karena dipenuhi jumlah semua koefisiennya sama dengan 0, maka suku banyak ini pasti memiliki X kurang 1 sebagai faktor. Maka kakak tuliskan X kurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini minus satunya pindah ruas, maka X sama dengan 1, ya. Lalu kita selesaikan dengan sintesis Horner. Ini turun 1, 1 dikali 1 adalah 1. Kakak tulis di sini 1. 1 dikali 1 adalah 1, ya. Hasilnya letakkan di sini. 2 ditambah 1 itu adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Ingat ya adik-adik, menyelesaikan dengan sintesis Horner. Kemudian kita jumlahkan minus 1 ditambah 3 itu adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Minus 2 ditambah 2 adalah 0. Ini adalah sisanya. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal adik-adik bahwa pembagi yang menghasilkan sisa sama dengan 0, maka dia disebut faktor. Jadi X kurang 1 ini betul adalah faktornya karena menghasilkan sisa sama dengan 0. Maka faktor yang pertama ini adalah si X kurang 1 itu betul, ya adik-adik, ya. Nah, karena kita sudah temukan faktor yang pertama, kita akan cari faktor yang kedua. Untuk mencari faktor yang kedua adik-adik cukup kita lihat koefisien yang ada di sini, tidak ke suku banyak yang di atas lagi. Ya adik-adik. Nah, sekarang 1, 3, 2 ini tidak lagi menjadi koefisien. Sekarang kita punya koefisiennya 1, 3, 2. Kita kembali ke aturan pertama lagi. Apabila kita jumlahkan semua koefisien ini, hasilnya sama dengan 0, berarti ada faktor X kurang 1 lagi di dalamnya. Coba kita jumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4. 4 tambah 2 adalah 6. Ternyata tidak sama dengan 0. Nah, itu artinya tidak ada lagi faktor X kurang 1. Ya, jadi aturan yang pertama ini tidak dapat digunakan lagi. Kita masuk ke aturan yang kedua. Kita jumlahkan koefisien X berpangkat ganjil dengan X yang berpangkat genap. Apabila hasilnya sama, berarti ada faktor X tambah 1. Kita jumlahkan, ya. Menjumlahkan ganjil ke gini adik-adik. Kita selang-selingi, ya. Ini kita jumlahkan dengan ini, ya. 1 ditambah 2 kan hasilnya 3. Ini dengan tak ada lagi kawannya, dia tidak memiliki kawan lagi, ya. Jadi ini kemari jumlahnya 3, ini dengan sisanya juga 3, ya. Kita ulangi. 1 dengan 2 jumlahnya 3. Ini kan tidak punya teman lagi adik-adik. Nah, jadi dia 3. 3 dengan yang ini kan sama, ya. Jadi kita dapat jumlah koefisien berpangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien berpangkat genap. Nah, itu artinya bahwa X tambah 1 adalah faktornya. Maka yang ini kita bagi lagi adik-adik. Ya, kakak tulis lagi di sini. Ya. Yang terakhir adalah 1, 3, 2. Ya. Faktornya adalah si X tambah 1. X ditambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 pindah jadi minus 1. Ya. Kemudian kita bagi lagi adik-adik. 1 turun. 1 dikali minus 1 adalah minus
minus 1. 3 ditambah minus 1 adalah 2 ya. 2 dikali minus 1 adalah minus 2. 2 ditambah minus 2 adalah 0. Ini adalah sisanya. Ingat, faktor itu adalah yang menghasilkan sisa sama dengan 0. Jadi apabila sisanya sama dengan 0, maka yang di sini ini adalah faktornya. Ya, jadi kita dapat lihat bahwa X tambah 1 ini adalah faktornya. Mengikuti aturan ini adik-adik. Nah, yang terakhir apabila sudah ada 1, 2 ini ya, sudah tinggal 2 koefisien di sini, maka yang terakhir ini itu adalah faktor terakhirnya. Ingat, yang paling ujung ini tidak punya X, yang paling depan ini punya X pangkat 1 ya. Jadi faktor terakhirnya yang ini adalah 1X ditambah 2 ya. Jadi faktor terakhirnya adalah 1X ditambah 2. Dengan demikian adik-adik bahwa kita dapatkan semua faktor dari suku banyak ini ya. Karena ordenya 3, maka dia punya 3 buah faktor ya. Faktor yang pertama adalah X dikurang 1, kemudian faktor yang kedua adalah X ditambah 1, dan faktor yang ketiga adalah X ditambah 2. Jadi adik-adik, untuk menemukan faktor dari sebuah suku banyak, maka kita ikuti aturannya ya. Nah, supaya lebih jelas adik-adik, mari kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Nah, adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soalnya, tentukan semua faktor dari suku banyak X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 2 ditambah X. Adik-adik, kalau kita perhatikan suku banyak ini, ordenya adalah 4 ya. Itu artinya bahwa nanti faktornya ada 4. Jadi faktornya itu pasti sebanyak ordenya ya. Kemudian suku banyak ini belum lengkap. Ini X pangkat 4, pangkat 3 tidak ada. Langsung pangkat 2, kemudian pangkat 1 juga tidak ada. Maka sebelum kita tentukan faktornya, kita lengkapkan dulu suku banyaknya ya. Ini 1X pangkat 4 ditambah, karena tidak ada pangkat 3, maka 0X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah, tidak ada pangkat 1, maka 0X ditambah 4 ya adik-adik. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan koefisiennya ya. Ini koefisiennya 1, kemudian 0, minus 5, 0, dan 4 ya. Oke. Sekarang kita akan menentukan faktornya. Maka kita masuk ke aturan yang pertama. Ya adik-adik, aturan yang pertama bunyinya, jika jumlah semua koefisien sama dengan 0, maka X kurang 1 adalah salah satu faktornya. Jadi coba kita jumlahkan semua koefisiennya. 1 ditambah 0, 1 dikurang 5 adalah minus 4. Minus 4 ditambah 0 adalah minus 4. Minus 4 ditambah 4 adalah 0. Jadi jumlahnya sama dengan 0. Maka ada faktor X kurang 1 ya. Maka kita bagi dulu ini suku banyak ini dengan X kurang 1 supaya kita temukan faktor yang lain. Nah, kita buat seperti ini adik-adik ya. Ditambah ini 1, kemudian 0, kemudian minus 5, kemudian 0, kemudian 4 ya. Kemudian faktor pertamanya adalah X kurang 1 karena jumlah semua koefisiennya adalah 0. Maka ini X kurang 1 adalah faktor pertamanya sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 1 pindah sama dengan 1 ya. Nah, kita kalikan adik-adik. Ini turun 1. 1 dikali 1 adalah 1, maka hasilnya di sini 1 ya. 0 ditambah 1 adalah 1. 1 dikali 1 adalah 1 ya. Minus 5 ditambah 1 adalah minus 4. Minus 4 dikali 1 adalah minus 4. 0 ditambah minus 4 adalah minus 4. Minus 4 dikali 1 adalah minus 4. 4 ditambah minus 4 adalah 0. Nah, sisanya 0. Betul ya adik-adik? Jadi, X kurang 1 ini betul adalah
faktor dari si suku banyaknya. Ya, nah kalau sudah kita dapatkan koefisien yang baru adik-adik. Ya, nah kita masuk kembali ke aturan yang pertama. Kita coba lagi aturan pertama. Kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 1 adalah 2. 2 dikurang 4 adalah minus 2. Minus 2 dikurang 4 adalah minus 6. Tidak lagi 0 ya. Maka tidak ada lagi faktor X kurang 1. Ya. Tapi kalau hasilnya masih 0, maka X kurang 1 muncul lagi. Tapi karena tidak ada lagi hasil penjumlahannya tidak 0, maka X kurang 1 bukan lagi faktor. Ya, berarti hanya ada 1 yang X kurang 1 ya. Nah, kita coba jumlahkan yang ganjil dengan ganjil. Ini koefisien dari X berpangkat ganjil ya adik-adik. Jadi maksudnya kita selang-selingi ya. Yang ini ya. Ini kita jumlahkan dengan ini ya. 1 dikurang 4 hasilnya adalah 3 ya. Nah, kemudian yang ini kemari kita jumlahkan. Hasilnya 1 dikurang 4 juga hasilnya adalah 3. Sama ya adik-adik, 3 dengan 3. Jadi karena jumlah koefisien X berpangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien berpangkat genap, maka ada faktor X ditambah 1. Maka ini kita bagi lagi. Koefisien yang kita dapat ini kita bagi lagi adik-adik dengan si X tambah 1. Pembaginya adalah X tambah 1. Kakak tulis X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 1 pindah jadi minus 1 ya. Koefisien yang dibagi adalah 1, 1, minus 4, 4 tambah ya. Kita kalikan adik-adik ya. Ini turun 1 dikali minus 1 itu adalah minus 1 ya. 1 ditambah minus 1 itu adalah 0 ya. 0 dikali minus 1 adalah 0. Minus 4 ditambah 0 adalah minus 4. Minus 4 dikali minus 1 adalah positif 4 ya. Nah, minus 4 dikali minus 1 adalah 4. Mohon maaf adik-adik, ini minus 4 ya. Minus 4. Ini 1, 1, minus 4, minus 4. 1, 1, minus 4. Ini minus 4 ya. Oke. Ya, kita ulangi dari sini adik-adik. Minus 4 ditambah 0 itu adalah minus 4. Minus 4 dikali minus 1 itu adalah positif 4 ya. Minus 4 ditambah 4 itu adalah 0. Jadi sisanya adalah 0. Jadi mengikuti definisi ini bahwa karena sisanya sama dengan 0, maka X ditambah 1 adalah faktor yang kedua ya. Nah, untuk mencari faktor berikutnya kita masuk ke aturan lagi. Tadi ini sudah tidak mungkin ya. Kita ke aturan yang kedua lagi. Kalau kita jumlahkan secara selang-seling, 1 dikurang 4 adalah minus 3. Sementara ini tidak punya kawan lagi, ini 0. 0 dengan minus 3 tidak sama. Jadi ini tidak dipenuhi lagi, tidak mungkin dipenuhi lagi. Jadi faktor X tambah 1 tidak ada lagi ya. Nah, karena sudah tidak ada lagi adik-adik, maka kita masuk ke aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga ini, faktor dapat ditentukan dengan menguji semua faktor dari konstanta suku banyaknya. Konstantanya sekarang yang paling belakang adik-adik ya. Yang ini adalah sisa, maka yang paling belakang adalah ini, minus 4 ya. Faktor dari si minus 4 ini adalah berapa dikali berapa yang menghasilkan minus 4 ya. Bisa dikali 4 dikali minus 1 ya. Bisa juga minus 4 dikali positif 1 ya. Bisa juga minus 2 dikali 2 atau 2 kali minus 2 ya. Jadi ini semua yang menghasilkan perkalian yang menghasilkan minus 4. Jadi yang bagian terakhir ini boleh kita bagi dengan uji coba ya adik-adik. Kakak mau uji coba paling yang ini dulu. Kakak ambil minus 2 ya. Nah, kakak ambil minus 2, kakak bawa kemari. Kakak buat pembaginya.
Nah, di sini kakak ambil X minus 2. Minus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 2-nya pindah jadi 2. Ya, yang akan dibagi adalah 1, 0, minus 4. 1, 0, minus 4. Kakak jumlahkan. Ya, nah, ini kita turunkan. 1 dikali 2 adalah 2. 0 ditambah 2 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Minus 4 ditambah 4 adalah 0. Jadi kakak dapat karena sisanya 0, maka si X kurang 2 ini juga adalah faktor. Ya adik-adik. Nah, kita ingat pada contoh soal nomor 1 bahwa kalau tinggal 2 koefisiennya, maka ini adalah faktor terakhir adik-adik. Ya, ini tidak punya X, yang ini punya X. Jadi kakak dapat faktor terakhir adalah 1X, ini positif 2 tambah 2. Jadi kita sudah punya keempat faktornya. Jadi yang ini tidak perlu diuji lagi adik-adik karena sudah dapat keempat faktornya. Faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat. Apabila ini kakak uji ternyata hasilnya tidak sama dengan 0 sisanya, maka kakak ganti jadi ini. Semua kakak uji sampai ketemu dengan faktor yang sebenarnya. Ya, nah maka adik-adik karena kita sudah temukan semua faktornya, boleh kita tuliskan faktor dari suku banyak itu adalah faktor pertamanya adalah X kurang 1, faktor keduanya adalah X tambah 1, faktor ketiga adalah X kurang 2, dan faktor yang keempat adalah X tambah 2. Nah, adik-adik, begitulah cara menentukan faktor dari suku banyak. Ingat bahwa faktor itu harus yang pembagi yang menghasilkan sisa sama dengan 0. Ya, kemudian ini aturan dalam menentukan faktornya. Yang pertama, apabila jumlah semua koefisien sama dengan 0, maka suku banyak itu pasti memiliki faktor X kurang 1. Kemudian jika jumlah koefisien X berpangkat ganjil sama dengan jumlah semua koefisien X berpangkat genap, maka suku banyak itu memiliki faktor X tambah 1. Jika kedua aturan pertama dan kedua ini sudah tidak dipenuhi lagi, maka untuk menentukan faktor sisanya adalah dengan menguji faktor dari konstanta terakhirnya. Ya, kita ambil faktornya, kemudian kita uji sampai kita temukan keseluruhan dari sisa faktor yang belum ditemukan. Nah, adik-adik sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya dengan contoh soal yang berbeda. Sampai ketemu adik-adik.